Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan yang kedua adalah at-taharatu, suci anin najasati, daripada najis. Yani allati, yang mana la yu'fa, tidak diampuni, anha, daripada najis tersebut. Bisaubi, apakah itu di baju, al-malbusi, yakni yang dipakai, min kulli mahmulin, yakni dari setiap yang dibawa lahu olehnya. Wa illam yataharrak, walaupun tidak terbawa bergerak, biharakatihi, dengan gerak orang tersebut, wa mulaqin, dan yang kena lidzalika, pada setiap yang dibawa oleh orang tersebut. Wal badan, juga suci dari najis dari badan, asyamil, yakni yang meliputi lidakhili anfih, dalamnya hidung, au famih, ataupun mulut, au ainihi, ataupun dalamnya mata. Wal makan, dan juga suci dari najis pada tempat, yakni yang dimaksud makan tempat, yakni segala sesuatu yulaqi, yang bertemu dia ataupun yang menempel orang tersebut, syai'an, kepada sesuatu, min badanihi, daripada badannya, au malbusi, atau yang dipakainya. Yang kedua, daripada kita berbicara syarat sah. Kemarin kita berbicara bahwa ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib arahnya kepada taklifan ataupun perintahan daripada syarat. Setiap orang yang sudah terkena daripada syarat wajib, maka dia harus melaksanakan sholat. Bila mana tidak, maka dosalah kepada dia. Kalau tidak mencukupi daripada syarat wajib sholat, maka bila mana orang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka tidaklah jadi dosa kepadanya. Jadi arah daripada syarat wajib sholat adalah kenanya perintahan dari Allah kepada dia, keharusan yang harus dilaksanakan oleh dia. Itu syarat wajib, arah syarat wajib sholat. Adapun syarat sah sholat, syarat sah sholat yakni kepada sholatnya tersebut. Bila mana tercukupi syarat sah daripada sholat, maka sholatnya sah. Bila mana sholatnya sah, maka gugurlah kewajiban kepada dirinya. Namun bila mana syarat sah sholatnya ada yang tidak dicukupi, maka sholatnya tidak sah. Bila mana sholatnya tidak sah, secara otomatis ia di hadapan Allah belum melaksanakan sholat. Belum melaksanakan sholat. Sekalipun dalam sangkaan dia
bahwa saya sudah melaksanakannya. Tapi bila mana syarat sahnya tidak dia cukupi, maka resikolah, konsekuensinya bahwa dia belum melaksanakan daripada kewajiban sholat. Secara otomatis pada saat belum melaksanakan kewajiban sholat, maka dosalah kepada dia. Nah, apakah setiap orang yang sholatnya sah sudah pasti sholatnya diterima? Oh, belum tentu. Berbicara diterima sholatnya seseorang yang sah. Cuman sudah dipastikan sholat yang Allah terima adalah sholatnya orang-orang yang sah sholatnya. Ya, paham? Paham? Tidak semua orang yang sholatnya sah, sholatnya diterima oleh Allah. Tapi bisa dipastikan setiap orang yang diterima oleh Allah sholatnya, maka bisa dipastikan sholatnya sah terlebih dahulu. Tidak akan ada sholat yang diterima oleh Allah yang mana sholat tersebut tidak sah terlebih dahulu. Oh, mustahil. Ya sudah pasti, kalau diterima sholat sudah pasti sholatnya sah dulu. Nah, tapi tidak semua orang yang sholatnya sah itu sudah pasti sholatnya diterima Allah. Nah, ini jangan sampai jadi alasan, ataupun jadi cibiran. Biasanya dikarenakan tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau dibenarkan, maka suka berkata, kan orang yang sholat juga belum tentu diterima, Pak. Makanya jangan sok-sokan lah. Makanya jangan sok-sokan menasihati kami. Nah, kita sering dengar seperti itu. Itu sebenarnya kalau kata santri dikatakan kalimatu haqqin urida 'alal batil. Suatu perkataan yang memang benar apa yang ia katakan, cuman urida 'alal batil. Sebenarnya yang dia maksud adalah dia tidak ingin dinasehati, dia tidak ingin dibenarkan. Dia maunya semau dewe. Terserah saya saja. Karena mungkin kalau dibenarkan, mungkin bila mana dibenarkan, dari awal hingga akhir mungkin dia salah. Sehingga apalagi kalau memang yang ngomong seperti ini dari kalangan orang tua, kebetulan yang menjadi ustadznya itu orang muda, sehingga ya pasti tidak mau dibenarkan. Ya mungkin penyebab seorang tidak ingin mendengarkan nasihat, satu yang paling besar dikarenakan rasa ketakaburannya, bahwa saya lebih tahu, bahwa saya lebih segala-galanya, sehingga pada saat ada orang yang menasihati, maka nasihat sebaik apapun tidak akan pernah didengarkan. Apakah caranya baik, nasihatnya baik, ataupun nasihatnya baik, caranya tidak baik, maka bila mana seseorang sudah merasa diri lebih daripada orang lain, nasihat tersebut tidak akan didengarkan. Kita tahu bagaimana iblis. Sebenarnya kalau kita berbicara
asal usul, ya memang Nabi Adam adalah makhluk yang baru, penghuni baru di surga. Sementara iblis sudah lama di surga. Bahkan iblis, ini sangat disanjung-sanjung malaikat. Kenapa? Karena ibadahnya luar biasa sebelum Nabi Adam diciptakan. 80 tahun di langit, 80 tahun di bumi. Sehingga para malaikat sangat kagum dengan ibadahnya iblis. Yang pada saat itu belum menjadi iblis, tapi lebih dikenal dengan Ajazil, yakni hamba Allah yang soleh. Ya, sehingga biasanya kalau orang sudah termasyhur dengan sesuatu sifat, biasanya hal tersebut suka menjadi sebutan buat dia. Ya, contoh misalkan karena di mana-mana, ini di mana-mana. Kalau waktu malam suka keluyuran, tapi waktu siang suka tidur bergelantungan. Tidur. Kalau malam seperti kita, khuruj. Kita kaum khuruj ini, karena keluar dari rumah. Kalau kita kesana kemari, kalau dilihat-lihat, bukan yang masuk itu bukan ilmunya, tapi bala-balanya. Yang habis itu bukan ilmunya, tapi air kopinya, tapi rokoknya. Tapi giliran siang itu bagaimana? Diteleponan tidak diangkat, ini jam 10. Masih tidur. Ini bisa disebut dikarenakan sifatnya seperti ini dan sifatan yang seperti ini mirip dengan kelelawar, maka disebutlah betul majelis Batman. Jadi seseorang bila mana sifat ataupun kebiasaannya sudah melekat pada dirinya, maka sifat tersebut suka menjadi sebutan dan nama dia. Dikarenakan sifatan-sifatannya sudah seperti malaikat, maka iblis itu disebut malaikat juga. Sehingga tidak dikatakan istisna munqati, istisna yang putus daripada mustasnanya. yakni firman Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idz qulna, dan tatkala kami, yakni Allah berkata, tatkala kami berkata lil malaikati, kepada malaikat kami, usjudu, sujudlah kalian semua, li adama, kepada Adam. Walaupun makna sujud di sini adalah bentuk penghormatan. Yani hormati Adam. Ini kan Pak, yang dikhitab ataupun yang kena perintahan kan itu malaikat. Nah, jadi pada saat usjudu, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud. Semua malaikat menghormati Nabi Adam.
illa iblis, kecuali iblis. Nah, kan iblis bukan malaikat, Pak. Makanya iblis itu tidak membangkang. Makanya iblis itu tidak ingkar. Kenapa iblis harus dikatakan makhluk yang ingkar? Oh, Anda salah memahami. Satu, ya, dalam istisna itu ada yang memang tanasub, artinya bersambung. Jadi yang dikecualikan itu adalah golongan daripada yang di pengecualiannya, atau pengecualiannya golongan yang daripada yang dikecualikan. Illa iblis, kecuali iblis. Oh, iblis itu dikarenakan memang sifatannya sudah melekat seperti malaikat, maka seolah-olah iblis itu digolongkan kepada malaikat. Nah, padahal sebenarnya iblis itu bukanlah malaikat. Nah, cuman pada saat itu iblis seolah-olah seperti malaikat, maka tidaklah munqati, tidaklah terputus. Yang kedua, istisna itu ada yang munqati. Itu artinya iblis itu bukan golongan malaikat, malaikat itu bukan golongan iblis. Jadi pada saat Allah meninstruksikan ini, sebenarnya ya memang yang dikhitab itu adalah para malaikat. Cuman kebetulan saat itu walaupun iblis itu bukanlah dari golongan malaikat, tapi iblis kebetulan pada saat itu berada di lingkungan malaikat tersebut. Jadi perintah ini kena juga kepada iblis. Jadi sebenarnya tidak dikatakan la faidatah, tidak dikatakan tidak ada faidah. Ini istisna dari Allah untuk iblis. Dan iblis tidak dikatakan bahwa iblis tidak membangkang. Oh, tidak. Karena khitabnya memang kena juga kepada dia. Nah, pada saat para malaikat semuanya diperintahkan Allah sujud, kemudian iblis tidak sujud, maka ya sudah pasti iblis itu membangkang kepada perintahan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, iblis itu luar biasa ibadahnya sehingga para malaikat merasa kagum. Gitu. Jadi berbicara antara Nabi Adam dan iblis itu siapa yang duluan di surga? Ya sudah pasti Nabi Adam, baru makhluk baru, penghuni baru di mana? Di surga. Gitu. Ya, jadi iblis itu penghuni terlebih dahulu. Kalau memang iblis itu bukanlah ataupun dibandingkan dengan Nabi Adam lebih dahulu daripada Nabi Adam, kenapa tuh iblis sampai diusir, sampai dikeluarkan dari surga? Karena dia merasa saya lebih tua, saya lebih dahulu, saya lebih layak untuk di surga daripada Nabi Adam yang baru, yang merupakan penghuni baru di surga. Dan dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Gitu. Maka sifat lebih baik adalah sifat-sifat yang iblis tanamkan kepada Bani Adam supaya menjadi teman dia nanti di neraka jahanam. Naudzubillah. Kita semoga Allah hindarkan dari diri kita semua sifat-sifat kesombongan, ketakaburan, sifat-sifat merasa diri lebih baik, merasa diri lebih suci, merasa diri lebih daripada orang lain. Itu karena itu semua adalah sifat iblis ya. Nah,
Semoga kita seperti leluhur kita Nabi Adam, yang mana Nabi Adam pada saat Allah vonis bahwa Nabi Adam itu bersalah, kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Nabi Adam tidak sombong, Nabi Adam tidak merasa diri benar. Nabi Adam kemudian memohon ampunan kepada Allah. Maka itulah diantara sifat-sifat yang Allah cintai, yakni seseorang yang kembali kepada Allah setelah dia melakukan berbagai kehinaan dan kenistaan.